Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ahmad Barokah Al-Zuhri, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Darul Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentunya lanjutan dari materi-materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan materi hari ini adalah tentang sejarah ya. Sejarah apa nih? Sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Berikut slide ataupun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita sedang membaca kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan juga kitab-kitab yang lainnya lah, mungkin terkadang kita muncul pertanyaannya, bagaimana sih hadis-hadis tersebut dapat sampai kepada kita sampai dengan hari ini? Ataupun pertanyaan kedua yaitu, apakah hadis ini mulai ditulis itu ratusan tahun setelah Nabi wafat, atau memang sudah ditulis ketika Nabi masih hidup? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu pernah muncul dalam benak kita. Nah, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita ajukan tadi. Dan insya Allah, setelah mempelajari materi pada hari ini, kita akan mengetahui bahwasannya perjalanan hadis bukanlah perjalanan yang sederhana, melainkan sebuah proses yang panjang yang melibatkan para sahabat, para tabi'in, para ulama, bahkan dukungan pemerintah dalam rangka menjaga kemurnian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membahas jauh tentang perjalanan penulisan maupun kodifikasi hadis, tentunya dari masa ke masa, terlebih dahulu kita perlu memahami mengapa hadis itu penting untuk dipelajari, atau spesifiknya mengapa sejarah hadis itu penting untuk dipelajari. Nah, di slide kali ini ditampilkan bahwasanya berikut beberapa urgensi atau alasan mengapa penting hadis itu untuk dipelajari. Yang pertama tentunya dalam rangka untuk menepis. Apa yang ditepis? Yaitu miskonsepsi. Di tengah masyarakat kita masih sering mendengar anggapan bahwasanya hadis itu kan baru ditulis atau bahkan baru dibuat ratusan tahun setelah Nabi wafat. Akibatnya ada sebagian orang yang kemudian meragukan keaslian hadis. Melalui pembahasan sejarah, kita akan melihat bahwasanya anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru sejak masa Rasulullah SAW sudah ada tuh sahabat yang menulis hadis, meskipun penulisannya masih bersifat terbatas dan belum menjadi kodifikasi resmi. Dengan memahami fakta sejarah ini, tentu kita dapat meluruskan berbagai macam kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ataupun yang kedua, kita atau sejarah ini penting untuk dipelajari supaya dalam rangka memahami sejarah itu lebih presisi. Seringkali orang menyamakan antara istilah penulisan hadis dengan kodifikasi hadis. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Penulisan sudah dimulai sejak Rasulullah itu masih hidup, yang dilakukan oleh para sahabat gitu ya. Sedangkan kodifikasi hadis dalam bentuk proyek besar yang sistematis tentunya baru dilakukan beberapa generasi setelahnya. Karena itu, memahami sejarah secara runtut akan membantu kita membedakan setiap fase perkembangan hadis secara tepat. Kemudian urgensi yang ketiga yaitu dalam rangka membuktikan otentisitas sebuah hadis. Sejarah bukan hanya menceritakan kapan hadis itu ditulis. Lebih dari itu, sejarah juga memperlihatkan bagaimana para sahabat, para tabi'ah, dan para ulama menjaga hadis dengan sangat teliti. Tentunya mulai dari proses hafalannya, pencatatannya, penyampaian kepada muridnya, hingga pengumpulan secara resmi. Semua proses tersebut menjadi bukti bahwasanya hadis memiliki rantai transmisi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejarah menjadi salah satu bukti yang penting bahwasanya hadis benar-benar terjaga keasliannya sebagai sumber hukum Islam yang kedua, sebagaimana kita bahas
di bab fungsi ataupun kedudukan hadis. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tentu kita harus menjelaskan lebih detail begitu ya terkait miskonsepsi yang masih terjadi di masyarakat, yaitu terkait kesalahpahaman antara kapan hadis itu mulai ditulis dan kapan hadis itu mulai ditadwin atau dikodifikasi. Baik teman-teman, setelah mengetahui bahwasannya mempelajari sejarah hadis itu penting, sekarang kita akan membahas terkait akar dari kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat, yaitu terkait penulisan dan kodifikasi tadi ya. Nah, orang banyak mengatakan bahwasanya hadis kan baru ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Pernyataan ini sebenarnya muncul karena ketidakmampuan untuk membedakan istilah kitabah dan tadwin, yaitu penulisan dan juga kodifikasi. Padahal kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Ketika kitabah berarti mencatat hadis yang didengar dari Rasulullah, sedangkan tadwin berarti mengkodifikasi. Ketika mencatat artinya sifatnya masih pribadi sekali dan dilakukan oleh sebagian sahabat sebagai catatan untuk memperkuat hafalan mereka. Jadi hadis itu secara sejarah, secara real sudah mulai ditulis sejak masa Rasulullah, tetapi belum dikumpulkan dalam satu kitab secara resmi. Yang kedua kita bahas tadwin atau kodifikasi. Nah, tadwin itu berarti mengumpulkan, menyeleksi, menyusun, dan membukukan hadis secara sistematis menjadi sebuah kitab. Proses ini dilakukan tentunya secara lebih terencana ya, melibatkan banyak periwayat, kemudian bertujuan untuk menjaga hadis agar tetap terpelihara dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, tadwin bukan sekedar menulis, tetapi menghimpun hadis secara terorganisir. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Ketika para sejarawan mengatakan bahwasanya kodifikasi hadis dimulai pada abad kedua Hijriah, sebagian orang mengira bahwasanya sebelumnya hadis sama sekali belum pernah ditulis. Padahal kenyataannya tidak demikian. Penulisan hadis tadi sudah dijelaskan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua itu tadwin atau kodifikasi secara resmi memang baru dilakukan beberapa generasi setelahnya. Jadi kitabah dan tadwin adalah dua tahapan yang berbeda. Begitu ya. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara kitabah dan tadwin, sekarang kita akan memasuki nih fase-fase perkembangan hadis, tentunya melalui pendekatan sejarah. Fase yang pertama tentu yaitu pada masa era Nabi, begitu ya. Di layar bisa dilihat. Era pertama tentunya yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada slide ini tampak seolah-olah terdapat dua instruksi yang berbeda antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Di slide sebelah kiri terdapat larangan menulis hadis. Begitu ya, bisa dibaca ya. Jangan mencatat dariku selain Al-Quran. Barang siapa mencatat, hapuslah. Tentunya seolah-olah ada larangan begitu. Namun ketika melihat ke kanan, kok ada perintah, tulislah. Tidak keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Nah, kita coba telisik ya. Nah, ketika kita membahas yang sebelah kiri, ada larangan untuk mencatat hadis atau menulis hadis. Kalau hanya membaca salah satunya, kita mungkin akan bertanya begitu kan. Sebenarnya Rasul ini melarang atau memerintahkan untuk menulis sih. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kondisi atau harus melihat situasi dari kedua hadis ini. Yang pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menulis sesuatu dari selain Al-Quran. Barang siapa menulis sesuatu dari selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pada masa awal turunnya wahyu, Rasulullah memang melarang penulisan hadis. Namun, larangan tersebut bukan karena tidak penting, melainkan untuk menjaga agar catatan Al-Quran tidak bercampur dengan catatan hadis. Sebab saat itu wahyu masih terus turun.
Nah, yang kedua, pada slide yang kedua, yaitu pada slide yang mengatakan bahwasanya uh, perintah untuk menulis, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang berbunyi, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari lisanku selain kebenaran. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar khutbah beliau dituliskan untuk Abu Syah, dan beliau juga mengizinkan Abdullah bin Amr bin Ash untuk menulis hadis, untuk terus menulis hadis, meskipun ada yang menyarankan agar berhenti. Sekilas dua hadis ini tampak bertentangan, namun sebenarnya tidak bertentangan. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya para ulama menyelesaikan persoalan ini dengan melihat konteksnya, bukan hanya bunyi teksnya. Larangan berlaku pada masa awal Islam ketika fokus untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Setelah para sahabat mampu membedakan antara Al-Quran dan hadis, serta kebutuhan untuk mendokumentasikan, Rasulullah SAW memberikan izin, bahkan memerintahkan penulisan hadis dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena itu, kedua hadis ini saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Hanya beda dari segi waktu saja. Begitu ya. Ini sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu pada masa sahabat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah wafat, kita memasuki fase yang kedua berarti ya, yaitu pada masa sahabat. Pada slide ini dijelaskan bahwasanya proses penjagaan hadis mulai berkembang dari sekedar hafalan menuju tradisi penulisan secara lebih luas. Yang pertama, ada pada masa era Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, dan beberapa fase berikutnya ya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, dan juga Ali, para sahabat masih bersikap sangat berhati-hati dalam meriwayatkan maupun menuliskan hadis. Mengapa demikian? Ya karena perhatian mereka saat itu masih untuk menjaga Al-Quran. Karena supaya tidak terjadi percampuran antara Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu masih sangat hati-hati untuk mencatat hadis. Selanjutnya, setelah kondisi Al-Quran itu aman, artinya sudah dibukukan ataupun sudah terdokumentasi dengan bagus, kemudian ada inisiatif untuk pencatatan hadis secara pribadi. Ya, artinya pencatatan hadis secara pribadi memang sudah dilakukan, namun pada masa ini sudah mulai lebih berkembang. Pada saat ditampilkan bahwasanya beberapa contoh sohifah, yaitu lembaran-lembaran yang berisi kumpulan hadis, diantaranya ada sohifah Abu Bakar, sohifah Ali bin Abi Thalib, dan sohifah yang terkenal itu sohifah As-Sadiqah, yaitu kumpulan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma atas izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasannya tradisi penulisan hadis sebenarnya sudah ada sejak generasi sahabat. Meskipun tentunya masih berupa catatan pribadi dan belum dihimpun dalam kitab-kitab hadis secara resmi. Ya, begitu ya. Jadi pada masa sahabat sudah dimulai untuk penulisan hadis. Tadi di masa Rasul pertamanya dilarang, kemudian Rasul memerintahkan menulis. Kemudian di masa sahabat sudah mulai para sahabat menulis meskipun masih menjadi konsumsi pribadi. Nah, yang ketiga, kita lanjut pada masa tabi'in atau fase ketiga ya, yaitu pada masa tabi'in. Pada slide ini atau pada masa tabi'in kita sebut sebagai jembatan emas transisi begitu ya. Kenapa? Karena pada periode inilah proses penjagaan hadis itu semakin berkembang dan menjadi penghubung menuju kodifikasi hadis secara besar-besaran, begitu ya. Jadi sudah kita bedakan ya, penulisan dan kodifikasi itu berbeda. Pada masa ini, perhatian terhadap hadis meningkat sangat pesat. Para tabi'in menyadari bahwasannya para sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah beberapa satu persatu mulai wafat. Karena itu, mereka berusaha menjaga warisan tersebut dengan lebih teratur melalui penulisan hadis secara sistematis sebagai persiapan menuju kodifikasi yang lebih besar pastinya ya.
Pada slide ini juga disampaikan beberapa tokoh penting di kalangan tabi'in, yaitu ada Sa'id Al-Musayyab dan juga Hasan Basri. Keduanya merupakan ulama besar dari tabi'in yang berperan penting dalam menjaga, mengajarkan, dan menyebarkan hadis kepada generasi setelah sahabat. Melalui mereka, mata rantai periwayatan hadis tetap terjaga dengan baik. Selain itu, pada slide juga terdapat salah satu bukti sejarah yang sangat penting, yaitu Sohifah Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih merupakan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sohifah tersebut berisi sekitar 138 hadis otentik yang beliau tulis dari gurunya. Yang menarik adalah, sebagaimana yang dikasih pada slide, Sohifah ini ditulis puluhan tahun sebelum dimulainya kodifikasi hadis secara resmi oleh pemerintah. Artinya, sebelum muncul proyek kodifikasi besar, tradisi penulisan hadis sebenarnya sudah berkembang di kalangan tabi'in. Jadi, masa tabi'in inilah yang menjadi jembatan sangat penting dalam sejarah hadis. Pada masa inilah, penulisan hadis menjadi semakin terstruktur. Para ulama tabi'in kemudian meneruskan periwayatan dari para sahabat dan lahir berbagai sohifah yang menjadi bukti bahwasanya hadis telah didokumentasikan jauh sebelum kodifikasi resmi itu dilakukan. Begitu ya. Dari masa Nabi sudah kita bahas, dari sahabat sudah kita bahas, dari masa tabi'in sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase di mana pencatatan atau pengkodifikasian akan menjadi atau akan menempuh langkah yang besar dari periode-periode sebelumnya. Setelah pada masa tabi'in, begitu ya, kodifikasi hadis ataupun penulisan sudah mulai berkembang tadi ya di masa tabi'in, dan berkembangnya pada bahkan lebih terstruktur. Nah, pada fase inilah penghimpunan hadis mengalami perubahan yang besar dari yang sebelumnya lebih banyak secara pribadi. Nah, kemudian pada masa ini berkembang menjadi kebijakan resmi yang didukung oleh negara. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan slide ini, proses tersebut dijelaskan melalui dua tahapan utama, yaitu prakarsa awal dan prakarsa dan puncak eksekusi sentral. Pada tahap awal ini, yaitu pada tahap prakarsa awal, pada sekitar tahun 27 sampai 86 Hijriah, tokoh yang disebut dalam slide adalah Abdul Aziz bin Marwan sebagai gubernur Mesir. Beliau menginstruksikan Katsir bin Mirrah untuk menuliskan riwayat-riwayat pada masa sahabat yang berada di wilayah Mesir. Artinya, sebelum kodifikasi besar dilakukan, sebenarnya sudah ada upaya dari penguasa daerah untuk mengumpulkan dan menyelamatkan riwayat hadis yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwasanya perhatian terhadap hadis tidak hanya datang dari para ulama, tetapi mendapat dari dukungan pemerintah pula. Yang kedua, yaitu puncak eksekusi sentral ya. Tahap berikutnya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah. Dalam slide, beliau disebut sebagai instruktur, yaitu pihak yang memberikan arahan dan kebijakan resmi agar hadis-hadis Rasulullah dihimpun secara lebih luas dan terpusat. Sedangkan tokoh yang menjadi eksekutornya adalah, ini merupakan ulama yang terkenal dalam hadis ya, yaitu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini bertugas menghimpun berbagai riwayat yang sebelumnya tersebar di kalangan para ulama dan perawi. Karena perannya tersebut, beliau terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah kodifikasi hadis secara resmi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya, setelah tadi kita mengetahui bahwasanya penulisan maupun kodifikasi hadis dari berbagai macam fase, sekarang kita coba simpulkan atau coba kita padatkan supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh. Artinya hadis penulisannya maupun kodifikasinya itu bisa kita simpulkan terjadi pada era Nabi, era sahabat, era tabi'in, bahkan abad kedua Hijriah. Begitu ya. Coba kita lihat satu persatu terkait fokusnya ya.
Baik-baik, bisa kita lihat bersama ya di layar. Ada 4 fase sejarah tuh ya. Era Nabi, era sahabat, era tabi'in, dan abad kedua Hijriah atau masa tadwin. Kemudian setiap fase itu dibandingkan berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek status penulisan, fokus dan konteks, serta bukti artefak sejarah. Kita bisa bahas satu persatu. Jika dilihat dari status penulisannya, pada masa era Nabi itu penulisan hadis dilakukan secara selektif dan terkontrol ya. Artinya Rasulullah mengizinkan penulisannya hanya pada kondisi tertentu agar tidak terjadi percampuran. Kenapa? Dengan Al-Quran pastinya. Nah, kedua, pada masa era sahabat, penulisan berkembang menjadi inisiatif individu atau mandiri. Ini pada masa sahabat. Kemudian selanjutnya pada era tabi'in, penulisan hadis mengalami akselerasi yang sangat pesat. Semakin banyak ulama yang menghimpun hadis sebagai persiapan menuju kodifikasi. Sedangkan pada abad kedua Hijriah, penulisan hadis berubah menjadi proyek resmi negara, yaitu melalui kebijakan tadwin yang diprakarsai oleh pemerintah. Itu kalau dari segi status penulisannya. Kemudian kalau kita melihat dari segi fokus pada konteks, fokus dan konteksnya, pada masa Rasulullah, fokus utamanya adalah mencegah iltibas, yaitu tercampurnya antara teks Al-Quran dengan hadis. Oleh karena itu, penulisan dilakukan secara hati-hati. Namun kemudian memasuki masa sahabat, perhatian utama beralih kepada menjaga Al-Quran, di samping mulai mencatat hukum-hukum penting yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian pada masa tabi'in, fokusnya adalah menjadi jembatan estafet transmisi antar generasi. Pada masa tabi'in ini, para tabi'in menerima hadis dari para sahabat, lalu menyampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Sedangkan pada masa tadwin, fokusnya berubah menjadi penyelamatan hadis, verifikasi secara terpusat, dan standarisasi riwayat agar seluruh hadis yang tersebar dapat dihimpun secara sistematis. Nah, sekarang yang ketiga, ketika dilihat dari bukti artefak atau bukti sejarahnya. Pada era Nabi, terdapat catatan Abu Syah dan catatan Abdullah bin Amr bin Ash yang menjadi bukti bahwasannya penulisan hadis sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Kemudian pada era sahabat terdapat sohifah-sohifah tuh dari yang sudah kita sebutkan. Ada sohifah Abu Bakar, sohifah Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian pada masa ataupun era tabi'in terdapat sohifah yang terkenal tadi. Ada sohifah Hammam bin Munabbih yang berisi 138 hadis yang diriwayatkan dari gurunya yaitu Abu Hurairah. Sedangkan pada masa abad kedua Hijriah lahirlah nih kompilasi resmi oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai bagian dari proyek kodifikasi yang didukung oleh negara. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, terlihat jelas bahwasannya sejarah hadis tidak dimulai dari nol pada abad 2 Hijriah. Itu kesimpulannya ya. Sejarah penulisan hadis tidak dimulai dari nol pada saat tahun kedua Hijriah. Sebaliknya, proses telah berlangsung secara bertahap. Dimulai dari penulisan yang selektif pada masa Nabi, berkembang menjadi catatan pribadi pada masa sahabat, kemudian hingga akhirnya menjadi bentuk kodifikasi resmi pada abad kedua Hijriah. Nah, setelah kita melihat ringkasan evolusi hadis dalam bentuk matriks tadi itu, nah sekarang kita bahas lahirnya berbagai jenis kitab hadis dengan metode penyusunan yang berbeda-beda. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tentu kita sudah dapat menyimpulkan ya bahwasanya anggapan atau mitos yang berkembang di masyarakat bahwasanya hadis baru dimulai pembukuannya atau proses pengumpulan hadisnya, pokoknya anggapan masyarakat terkait hadis ini baru dibukukan pada tahun 2 Hijriah nih, sehingga banyak sekali manipulasi dan sebagainya. Tentunya ini runtuh ya. Kenapa ini runtuh? Ya karena tadi ternyata abad kedua Hijriah itu adalah tahun dimulai kodifikasinya. Sementara penulisannya sudah jauh dilakukan sebelumnya. Bahkan sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW masih ada. Namun memang masih terbatas dan masih menjadi konsumsi pribadi para sahabat, para tabi'in, dan baru dikodifikasi menjadi kebijakan negara, yaitu pada tahun 2 Hijriah itu. Mudah-mudahan yang kita bahas bisa menjadikan kita yakin bahwasanya hadis memiliki
memiliki bukti yang otentik bahwasanya itu merupakan perkataan dari Rasulullah SAW yang berasal dari wahyu, dan juga para sahabat yang telah berhasil mengumpulkannya, mengkodifikasikannya, telah melalui tahapan yang sangat hati-hati sehingga originalitasnya sangat-sangat terjaga, dan mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita sebagai umat muslim dalam rangka menjalankan ajaran Islam ini. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.